Shalom Next Gen. Shalom. Gue harap kalian baik-baik aja ya dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita mau sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yuk teman-teman, kita bawa pujian ini. I was lost. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh. You are alive. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Woo. In the midst. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son and it set me free. Everything on this world will fade. I'm pressing down till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom comes. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh. Sama-sama bilang you are alive. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, Woo. Say oh. oh, oh. Beri keluhan dong buat teman-teman. Haleluya. Mari teman-teman kita siapkan persembahan kita. Kalian bisa scan QR code yang ada di layar. Jika sudah siap memberikan persembahan, kita baca deklarasi persembahan pada hitungan 1, 2, dan 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah, keterampilan, kecerdasan, dan hikmat lipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau di dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hai Next Gen, ini info yang kamu perlu ketahui minggu ini. Pastikan kamu selalu ikut ibadah Next Gen tiap minggunya ya guys. Kamu bisa cek di youtube.com/gbwtc di playlist Next Gen Teens. Setiap Sabtunya, 180 akan mengadakan Tower of Prayer pada jam 14.30 via Zoom. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram kita ya. Kalau kamu butuh teman main, teman ngobrol, atau teman saling berbagi, kamu bisa ikut 180 Carousel ya guys. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram kita @180wtc. Guys, kamu sudah membaca Alkitab belum hari ini? Kalau belum, kamu bisa baca Alkitab di aplikasi Suka Membaca Alkitab dan sudah bisa di-download melalui Play Store dan App Store. Oh ya guys, jangan lupa untuk follow sosial media 180, ada di TikTok, Instagram, dan juga di YouTube, supaya kalian nggak ketinggalan update atau informasi selanjutnya dari kita. Sekian info untuk minggu ini, jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya guys. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Bapa, pada
pada saat ini kami mau datang untuk kami menyembah, untuk kami berserah kepadamu. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami mau datang untuk menyembah-Mu ya Aba. Saat kami datang, Engkau bertahta. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sama-sama katakan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kau beserta kami ya Tuhan. Yesus, kami sembah. Yesus, kami menyembah. Kami memuji. Kau bertata atas kami. Kau hadir menyertai kami. Kau hadir dalam hidup kami. Oh ya ralama ya ralama ya rama ya syana. Kami sembah.
Allah yang menyertai setiap kami, anak-anak-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Haleluya, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih bisa beribadah online satu kali lagi ya Bapa. Kami ingin mendengar firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Berikan kami hikmat, pertolongan Tuhan, dan juga bukakan mata hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan, kami ingin dan rindu mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Next Gen, welcome back to our online Sunday service. Dan pada kesempatan kali ini masih dengan tema yang sama, topik yang sama di bulan ini, yaitu The Big Questions, minggu keempat, dan gue bakal lanjutin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini gue mau cerita dulu nih sebelum itu. Gue waktu kecil tuh gue suka banget namanya basket, sampai sekarang sih sebenarnya. Dan tapi dulu tuh emang bener-bener fanatik, bener-bener latihan intens. Gue ikut tim basket di sekolahan, ikut DBL, ikut JRBL, terus ikut kompetisi-kompetisi, ikut klub basket juga. Setiap weekend tuh pokoknya latihan basket di klub. Kalau weekdaysnya pulang sekolah, latihan basket sama tim basket juga. Dan pokoknya hidup gue tuh dulunya mungkin bisa dibilang sebagian besar waktu main gue ya main basket. Atau waktu misalnya kita, kalau teman-teman di sini lagi waktu kosong kan banyak yang main game, banyak yang nonton film. Nah dulu tuh gue spend waktu luang gue tuh kebanyakan mungkin main basket. Dan gue waktu kecil kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, gue jujur dulu jawabnya itu pengen jadi pemain basket yang profesional. Coach gue juga udah set up cara-caranya dan bagaimana gue bisa jadi tim profesional di IBL, terus bagaimana langkah-langkahnya, sekolah mana, terus dia nyaranin gimana. Cuma ya apa boleh buat, sampai sekarang gue malah jadinya jarang main basket. Dan gue ngabisin waktu gue sekarang bukan di basket lagi gitu ya teman-teman ya. Dan saya rasa teman-teman di sini, kamu juga pernah ditanyai hal seperti ini. Waktu besar kamu mau jadi apa sih? Waktu besar kamu nih tujuannya mau ngapain? Kamu nih mau punya pekerjaan yang kayak gimana? Saya rasa kamu juga pernah mengalami hal seperti itu. Ditanyain sama lingkungan sekitar, mungkin sama orang tua, sama teman-teman, sama kakak pembina, atau yang lainnya. Tapi masalahnya mungkin kamu belum tahu apa tujuan kamu, apa pekerjaan yang kamu impikan waktu kamu masih kecil dulu. Sama saya juga. Mungkin dulu saya ngomong basket ya karena saya benar-benar suka sama permainan basket. Nah kamu mungkin sekarang juga belum menemukan passion, belum menemukan pekerjaan impian, belum menemukan apa yang ingin kamu lakuin sih sebenarnya di masa depan. Pertanyaan ini terasa sangat complicated bukan? Pertanyaan ini terasa sangat sulit untuk dijawab. Dan ini seakan-akan ibaratnya pertanyaan ini tuh ngejar banget kita gitu. Waduh, lu mau jadi apa sih ini? Mungkin pernah ditanyain gitu sama teman lu masa depan lu mau gimana sih? Dan itu mungkin kalau kita kaku nggak bisa jawab, itu pertanyaan itu sangat ribet, terus sangat kita merasa seperti terancam gitu ya teman-teman ya. Banyak hal yang belum kamu suka, atau bahkan banyak hal yang kamu mungkin belum tahu kamu tuh sukanya apa. Dan kamu juga belum bisa menemukan passion, mungkin seperti itu. Ya, yang passion misalnya teman-teman nih belum nemuin apa hal yang bener-bener, ini gue banget nih, gue enjoy lakuinnya, dan gue pengen hal ini jadi pekerjaan atau profesi utama gue, atau seperti ibaratnya ikigai konsep gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti search coba ikigai, jadi kita suka apa yang dunia butuhkan, apa yang kita suka, dan apa yang bisa make money gitu ya teman-teman ya. Di dalam gereja juga sama. Mungkin kita sering ditanyakan seperti kita, lu mau jadi apa sih? Kamu mau jadi seperti apa nanti kalau udah besar? Tapi mungkin pertanyaannya sedikit berbeda. Kalau di gereja mungkin kita sering ditanyain sebenarnya apa sih tujuan hidup kita, apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah rancangkan sejak awalnya.
dan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin itu ya teman-teman, kita sering ditanyain sama kakak pembina, sama small group leader mungkin pernah ditanyain juga. Dan apa rencana Tuhan dalam setiap hidup kita, atau apa sih yang Tuhan mau saya lakukan yang bisa berdampak bagi banyak orang, atau apa sih yang bisa saya lakukan untuk membawa perbedaan atau perubahan dalam satu komunitas tertentu yang saya berada di dalam komunitas tersebut. Mungkin teman-teman pernah ditanyakan seperti itu. Oke, tenang aja guys, kalau misalnya teman-teman belum punya jawabannya, kita akan bahas hal tersebut lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat dulu di Alkitab yang ditulis, sebuah kitab yang ditulis oleh seseorang yang bernama Paulus. Teman-teman, saya yakin pasti kamu udah tahu nih yang namanya Paulus itu siapa. Dan kitab ini ditulis untuk para jemaat yang ada di Korintus. Apalagi kalau bukan kitab Korintus ya teman-teman ya. Yuk kita baca di 1 Korintus 3 ayat 5-9. Sebenarnya siapakah Apolos itu dan siapakah Paulus? Kami hanya pelayan-pelayan Allah yang sudah membimbing kalian untuk percaya kepada Kristus. Kami hanya menjalankan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan kepada kami masing-masing. Saya menanam dan Apolos menyiram, tetapi Allah sendirilah yang membuat tanamannya tumbuh. Jadi yang penting adalah Allah, sebab dialah yang menumbuhkan, yang menanam dan yang menyiram tidak penting. Keduanya adalah sederajat, masing-masing akan menerima upah menurut jerih payahnya. Kami adalah orang-orang yang sama-sama bekerja untuk Allah, dan kalian adalah seperti ladang Allah. Oke, dari ayat ini mungkin kita ada pertanyaan, siapa sih Apolos itu? Apolos di sini gue jelasin sebentar. Apolos merupakan petua atau ketua gereja seperti Paulus, dan dia cukup terkenal oleh masyarakat sekitar. Paulus di sini dia mengatakan bahwa orang-orang melihat dengan pandangan yang salah. Daripada memutuskan siapa yang paling penting, siapa yang paling baik, siapa yang melakukan pekerjaan yang paling bagus, paling hebat, sebetulnya kita tuh salah menyadarinya. Harusnya kita tuh sama-sama saling berkolaborasi, saling melengkapi untuk menggenapi pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Intinya seperti itu Paulus ngomongnya. Dan di mata Tuhan tuh semua kedudukan, semua posisi itu sama. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan di sini kita bisa mengerti bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apapun tujuan kita, apapun pekerjaan kita nantinya, diharapkan itu pekerjaan yang dapat memuliakan nama Tuhan, juga pekerjaan yang bisa saling melengkapi dalam setiap problem yang ada di masyarakat, dan Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bukan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bagus pekerjaannya, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menggenapi rencana Tuhan yang sudah Tuhan percayakan semenjak dunia ini dijadikan untuk setiap kita, gitu ya teman-teman ya. Poinnya adalah untuk melakukan hal yang memang sudah ditetapkan Tuhan untuk setiap kita. Dan poinnya yang kedua adalah Tuhan ada di balik semuanya itu. Mau apapun pekerjaan kita, mungkin pekerjaan yang sangat besar, pekerjaan yang cukup saja buat kita, itu Tuhan semua ada di baliknya. Jadi kita jangan membanding-bandingkan diri, dan apapun pekerjaan itu teman-teman harus ingat bahwa pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah dipercayakan kepada kita dari Tuhan itu yang terbaik buat kita, dan kita harus lakukan itu semaksimal mungkin. Dan saya harap teman-teman di sini bisa menemukannya dan dengan giat bekerja di ladang Tuhan, supaya kita semakin terampil dan semakin ibaratnya mendapatkan promosi lah dari Tuhan ya. Doing your part matters. Your part is to be who God created you to be. Right there and right now. Right here and right now. Tugas kamu adalah untuk menjadi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kamu. Bukan hanya satu tujuan saja yang kita kejar atau cari. Bukan misalnya mendapatkan posisi atau kedudukan yang besar saja. Bukan mendapatkan uang yang banyak saja. Tapi kita memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu God's purpose. Tujuan yang dari Tuhan. Tanggung jawab kita adalah untuk membawa apa yang sudah kita miliki. Seperti contoh misalnya talenta kita, kemampuan kita, skill kita, atau yang lainnya. Yang relevan dengan apa yang dunia sekarang sedang butuhkan. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat talenta dan skill yang sudah Tuhan percayakan untuk setiap kita. Semua pilihan ada di tangan teman-teman. Apakah kamu mau menerima panggilan Tuhan
dan berpartisipasi dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kamu yang sudah direncanakan dari kamu semenjak kamu lahir? Atau enggak? Saya rasa teman-teman di sini punya semua kemampuan atau teman-teman memiliki kemampuan yang berbeda dari setiap orang. Pasti ada satu talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kamu. Dan saya yakin kamu bisa untuk develop talenta itu, untuk mengasah talenta itu, untuk membuat talenta itu atau kemampuan yang teman-teman punya dan berpartisipasi dalam rencana yang Tuhan sudah tetapkan untuk setiap kamu. Oke? Jadi saya berharap kamu mengerti bahwa tidak ada satu hal yang kalian perlu kejar atau cari seperti kedudukan, posisi, uang yang banyak. Jadi jika kamu tidak berhasil menggapai tujuan yang kamu impikan, yang mungkin ibaratnya fana atau sia-sia ya teman-teman ya, jangan khawatir. Karena tujuan kamu sesungguhnya adalah tujuan yang sudah Tuhan tetapkan atau Tuhan sudah berikan. Terus gimana gambaran atau contoh-contoh pekerjaan yang sudah Tuhan berikan? Mungkin di antara teman-teman di sini, misalnya teman-teman dipercayakan dalam lingkungan Kersel, lingkungan sekolah, lingkungan gereja, teman-teman bisa berbuat baik terhadap teman yang lainnya. Kamu bisa berbuat baik terhadap teman kamu. Kamu juga bisa memberikan effort yang maksimal, seperti contoh hal-hal kecil, teman-teman bisa datang tepat waktu saat pelayanan. Kamu juga misalnya bisa datang tepat waktu saat tugas kelompok mungkin gitu ya teman-teman. Teman-teman pokoknya memberikan effort yang maksimal lewat setiap pekerjaan yang Tuhan atau tugas-tugas atau komunitas di mana teman-teman berada atau apapun itu. Pokoknya teman-teman bisa memberikan effort yang maksimal. Juga teman-teman mungkin di sini ada yang sedang membantu orang tua teman-teman dengan bekerja, support financially, dan itu bagus. Dan itu merupakan rencana yang Tuhan sudah tetapkan untuk setiap kalian. Terus juga kamu juga bisa misalnya kamu punya atasan, punya bos, atau kamu juga punya leader, kamu punya kakak-kakak pembina, itu kamu bisa show respect terhadap atasan. Jadi tujuan kamu adalah untuk mencintai. Your purpose is to love. Love God, love people, and love life. And love is possible no matter what path you choose. Mencintai itu sangat mungkin. Apapun jalan yang kamu pilih, apapun kamu dimanapun sekarang kamu berada, dan apapun pekerjaan teman-teman, apapun tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada teman-teman, mencintai itu sangat possible. Kamu bisa jadi bagian dari rencana Tuhan dengan melakukan hal-hal baik, yaitu mencintai dan buat dunia ini jadi lebih indah, jadi lebih baik. Oke, your matter more than you think. Teman-teman, saya berharap teman-teman di sini dapat poinnya pada sharing firman kali ini, dan saya berharap teman-teman juga bisa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Teman-teman bisa mulai mencintai orang sekitar, mulai mencintai teman-teman, kerabat, keluarga, saudara. Teman-teman bisa mulai dari situ. Jadi teman-teman menggenapi rencana Tuhan, berpartisipasi dalam rencana apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk setiap kita dengan mencintai. Dan yang saya mau tekankan di sini adalah teman-teman itu sangat berharga, teman-teman itu sangat berguna, teman-teman itu juga jangan merasa minder, jangan merasa kurang percaya diri. Saya yakin teman-teman sudah dikasih talenta sama Tuhan, dan saya yakin kamu juga sudah dipercayakan satu komunitas seperti Kersel mungkin, sekolah, sudah dipercayakan di komunitas misalnya lingkungan keluarga saja. Itu kamu juga harus bersyukur dan mulai membawa dampak dengan start loving. Oke? Jadi apapun keadaan teman-teman sekarang, apapun tugas atau apapun pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita, lakukan yang terbaik, lakukan dengan effort maksimal, dan percaya bahwa semuanya pasti indah. Jika kita terampil, jika kita skillful, jika kita melakukannya dengan maksimal, dengan effort maksimal, saya yakin teman-teman akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Kamu juga akan mendapatkan ide-ide baru, dapat insight-insight baru, dan saya yakin teman-teman juga bisa dapat menggenapi rencana yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Oke? Itu saja sharing kita hari ini.
Dan saya berharap teman-teman dapat maknanya dan bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau berpisah secara online Tuhan. Kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tolong Tuhan sertai, tolong Tuhan lindungi, tolong Tuhan jaga setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini ya Bapa. Bapa, kami sudah belajar Tuhan bahwa kita bisa mulai mengenapi rencana Tuhan, mengenapi masa depan kita yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami dengan mencintai sesama, mencintai Tuhan, juga mencintai kehidupan kami ya Bapa. Love God, love life, love people. Kami ingin mau mulai seperti itu ya Bapa, untuk mengenapi rencana setiap kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai dalam setiap aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan, apapun aktivitas kami, Tuhan selalu ada mendampingi kami. Bahkan dalam masa sulit pun Tuhan tidak tinggalkan kami diberikan kekuatan. Tuhan, sebentar aku mau berdoa Tuhan untuk teman-teman next gen yang mungkin sedang mengalami masalah, menghadapi problema dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Tolong Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Roh Kudus menyertai mereka Tuhan, supaya bisa mereka dapat mengalami masalah dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami percaya badai ini pasti berlalu dan tangan Tuhan tak pernah terlambat untuk menolong kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa teman-teman di sini bisa menjadi orang yang hebat di masa depan ya Tuhan. Bisa membawa dampak, bisa menjadi generasi muda yang berdampak, generasi muda Tuhan yang dipakai untuk bisa membawa firman dan menuai banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan-Mu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.